Pada suatu malam yang hening di kota Baghdad, tatkala rembulan menggantung laksana lentera perak di langit, datanglah kabar yang menggemparkan. Kabar itu tak lain ialah fitnah keji yang dilemparkan ke telinga rakyat. Abu Nawas telah meniduri seorang janda. Betapa cepat kabar itu menyebar, ibarat api menyambar daun kering di musim panas. Dari lorong ke lorong, dari kedai kopi sampai ke pasar rempah, orang-orang berbisik dengan mata terbelalak. "Ah, pantas saja janda itu kelihatan sumringah belakangan ini," kata seorang penjual kurma sambil menepuk paha. Tidak kusangka, Abu Nawas yang terkenal cerdik rupanya begitu pula kelihayannya diranjang. Sambung yang lain dengan tawa terkekeh. Namun tidak semua mempercayai. Ada pula yang menimbang-nimbang dengan dahi berkerut. "Bagaimana mungkin?" ujar seorang tua yang sedang menyeruput teh. "Abu Nawas itu licin lidahnya." "Benar. Tapi soal meniduri janda, entah-entah ada akal di balik berita ini." Sementara itu, janda yang menjadi buah bibir hanya menundukkan wajah, pura-pura meneteskan air mata di hadapan halayak. Namun, siapapun yang jeli akan melihat sudut bibirnya tersungging senyum samar, laksana bidara yang menyembunyikan durinya. Abu Nawas sendiri? Ia sedang duduk santai di beranda rumahnya, menikmati segelas air dingin sambil menatap bintang. Ketika seorang sahabat tergopoh datang membawa kabar, ia hanya terkekeh pelan. "Wahai Abu Nawas," kata sahabatnya, "celakalah engkau. Kota ini sedang riuh rendah. Mereka menuduh engkau telah tidur dengan seorang janda." Abu Nawas meneguk minumannya, lalu mengusap janggutnya yang tipis. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Alangkah lucunya manusia, kawan. Aku belum tidur dengan kasurku sendiri semalam karena berguling memikirkan hutang. Bagaimana pula aku sempat meniduri janda?" Hahaha. Sahabatnya terperangah. Tapi ini fitnah besar. Bila sampai terdengar oleh Khalifah Harun al-Rashid, bisa-bisa engkau diseret ke hadapan majelis. Abu Nawas tersenyum. Matanya berkilat seperti pedang yang baru diasah. Justru disitulah letak permainannya. "Wahai sahabat, biarlah fitnah ini berkembang. Seperti ikan yang semakin berontak semakin terjerat jala. Tunggulah, saatnya tiba, semua akan berbalik menjadi bahan tawa." Dan demikianlah, fitnah itu terus bergulir laksana bola salju yang menggelinding dari puncak bukit, makin lama makin besar. Penduduk Baghdad pun menanti-nanti bagaimana akhir kisah sang pujangga nakal itu. Keesokan harinya, pasar Baghdad bagaikan sarang lebah yang terusik. Para pedagang, kuli, bahkan tukang cerita jalanan tak henti-hentinya memperbincangkan gosip yang hangat. Fitnah bahwa Abu Nawas meniduri seorang janda. Seorang penjual ikan, sambil menata hasil tangkapannya yang masih menggelepar, berseru lantang, "Wahai saudara-saudara, daging ikan ini masih segar, sebagaimana segarnya kabar tentang Abu Nawas dan janda itu." Orang-orang pun terkekeh, sebagian berdecak kagum, sebagian geleng-geleng kepala. Tak jauh dari sana, seorang tukang obat keliling menjajakan ramuan. Ia berteriak, "Siapa yang ingin tahan semalaman? Minumlah ramuan ini. Abu Nawas pasti sudah lebih dulu mencobanya." Tawa pun meledak, hingga ada yang hampir tersedak kurma. Namun, tidak semua tergelak. Ada juga yang mengernyitkan dahi, sebab di balik guyonan itu terselip rasa iri dan dengki. "Sudah lama aku tak suka melihat Abu Nawas," bisik seorang pedagang kain pada rekannya. Lidahnya tajam, membuat banyak pejabat dipermalukan. Ini saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Lalu berembuslah rencana jahat. Fitnah itu diperbesar, ditambahi bumbu, seolah-olah Abu Nawas benar-benar tertangkap basah di bilik janda. Bahkan ada yang bersumpah palsu bahwa ia melihat sendiri. Sementara itu, di tengah keramaian pasar, muncullah Abu Nawas dengan langkah tenang. Ia membawa keranjang kosong, seolah hendak berbelanja. Orang-orang segera bersorak dan menuding. "Itu dia orangnya. Wahai Abu Nawas, kapan lagi kau bercerita di pangkuan janda? Hahaha." Namun, Abu Nawas hanya tersenyum lebar, lalu berdiri di atas peti kayu agar suaranya terdengar jelas. "Wahai penduduk Baghdad,
katanya lantang. Kabar tentang aku dan janda itu sungguh lebih harum daripada minyak kasturi, sebab mampu menyebar begitu cepat tanpa sayap, tanpa kaki. Tapi katakanlah, siapakah yang pertama kali meniupkan harum itu? Orang-orang terdiam, sebagian saling pandang. Seperti tersentak oleh logika Abu Nawas, mereka mendadak bungkam, takut bila ucapannya justru membuka kedok penebar fitnah. Namun, di antara kerumunan itu, ada mata-mata licik yang bergegas melaporkan kejadian ini kepada istana. Fitnah itu pun akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang arif itu mengerutkan keningnya. Bawalah Abu Nawas ke hadapan beta. Aku ingin mendengar dari mulutnya sendiri. Maka, gemparlah kota Baghdad. Rakyat makin penasaran. Apakah Abu Nawas akan terjerat? Atau justru akan membalikan keadaan dengan kelicinan akalnya? Tatkala kabar fitnah itu sudah menggelegar ke seantero Baghdad, perhatian orang pun tertuju kepada sang janda, perempuan yang menjadi pangkal segala heboh. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, dengan jendela selalu tertutup, namun telinganya senantiasa terbuka pada tiap bisik dan kabar. Di mata orang banyak, ia tampak seperti wanita malang, berpakaian lusuh, bersuara lirih, dan sering berurai air mata tatkala nama Abu Nawas disebut. Aku ini hanya seorang janda lemah, katanya sambil terisak di hadapan tetangganya. Apa dayaku bila Abu Nawas benar-benar mendatangiku di malam hari? Siapakah yang akan membela kehormatanku? 5 Namun, di balik tirai kamarnya, ia tersenyum penuh kepuasan. Sebab sesungguhnya, ia tidak 100% lugu. Ada pula kepentingan yang ia sembunyikan. Konon, janda itu tengah berhutang pada seorang pejabat istana yang serakah. Sang pejabat berjanji, bila ia bersedia ikut menjerat Abu Nawas dalam skandal, hutangnya akan dilunasi. Maka jadilah ia memainkan peran, bagai wayang di tangan dalang. Di hadapan rakyat, ia menangis terseduh. Di hadapan pejabat, ia menunduk dengan patuh. Namun di dalam hatinya ia tertawa geli, menanti bagaimana nasib Abu Nawas akan tergelincir. Sementara itu, berita tentang janda itu sampai juga ke telinga Abu Nawas. Sahabatnya berkata, "Wahai Abu Nawas, bagaimana engkau masih bisa tertawa dikala semua jari menunjuk kepadamu? Janda itu sendiri sudah bersaksi bahwa engkau benar-benar datang ke rumahnya." Abu Nawas mengelus janggutnya yang tipis, lalu berkata dengan nada tenang, "Jika benar aku datang, biarlah aku dituduh tidur di ranjangnya. Tapi tanyakanlah, apakah ranjang itu empuk atau keras? Apakah bantalnya wangi atau berdebu?" Bila ia tak mampu menjawab, berarti hanya lidah dusta yang bicara. Sahabatnya melongo, tak mengerti arah maksud ucapan Abu Nawas. Tapi ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut orang cerdik itu selalu punya jebakan. Dan benar saja, tak lama kemudian datang utusan istana membawa titah Khalifah Harun al-Rashid. Atas perintah Baginda, katanya, Abu Nawas dan janda itu harus menghadap besok pagi di balairung istana. Baginda ingin mendengar kebenaran dengan telinganya sendiri. Kabar ini membuat rakyat Baghdad makin heboh. Mereka berduyun-duyun berencana menghadiri persidangan, sebab perkara Abu Nawas tak pernah gagal menjadi tontonan yang mengundang tawa sekaligus rasa ingin tahu. Keesokan harinya, matahari Baghdad naik dengan gagah, seakan ingin menyaksikan sendiri perkara besar yang mengguncang kota. Balairung istana Khalifah Harun al-Rashid dipenuhi orang, para pejabat, ulama, pedagang kaya, bahkan rakyat jelata yang ingin tahu kelanjutan kabar heboh. Di tengah ruangan megah itu, duduklah Khalifah dengan wajah berwibawa, ditemani wazirnya yang setia. Di hadapan Baginda berdiri Abu Nawas dengan sorot mata jernih, sementara di sisi lain tampak janda itu, berpura-pura menangis dengan suara lirih, membuat banyak orang merasa iba. Khalifah mengangkat tangan, memerintahkan keheningan. Suara gaduh pun padam, hanya gemerincing perhiasan janda yang masih bergetar karena tangis pura-puranya. "Wahai Abu Nawas," titah Khalifah dengan suara lantang, "sudah sampai ke telinga beta kabar yang sungguh memalukan. Dikatakan engkau telah meniduri seorang janda. Rakyat heboh. Nama istana pun tercemar. Bagaimana engkau menjawab tuduhan ini?" Abu Nawas menundukkan kepala sejenak,
lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. Ya Amirul Mukminin, benar kabar itu telah menggemparkan. Namun izinkan hamba bertanya, siapakah yang pertama kali membawa berita itu ke hadapan Baginda? Khalifah menoleh kepada wazir. Wazir menunjuk ke arah beberapa saksi palsu yang telah dibayar oleh pejabat iri hati. Mereka maju dengan dada membusung. Aku melihat Abu Nawas keluar dari rumah janda itu di malam buta, kata seorang saksi dengan lantang. Aku mendengar suara tawa mereka dari balik jendela, sahut yang lain. Khalifah mengerutkan kening, menoleh kepada janda. Wahai perempuan, ujar Baginda, katakanlah di hadapan majelis ini, benarkah Abu Nawas telah mendatangimu di malam hari dan tidur bersamamu? Janda itu pun terisak, mengelap mata dengan ujung kerudungnya. Benar, tuanku, katanya terbata-bata. Ia datang mengetuk pintuku. Dan malam itu aku tak kuasa menolak. Balairung mendadak riuh. Ada yang mencibir Abu Nawas. Ada pula yang bertepuk tangan seakan menemukan bukti nyata. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, seakan menanti giliran berbicara. Setelah Khalifah memberi isyarat, ia maju selangkah ke depan, menatap semua orang dengan tenang. Wahai Baginda, katanya, jika benar hamba telah tidur dengan janda ini, tentu ia dapat menjawab satu pertanyaan kecil dari hamba. Pertanyaan yang hanya mungkin diketahui oleh mereka yang benar-benar seranjang. Khalifah terkejut. Balairung kembali gaduh. Semua orang penasaran. Pertanyaan apakah yang akan diajukan Abu Nawas? Dengan senyum penuh teka-teki, Abu Nawas menoleh ke arah janda, lalu berkata, Wahai janda, bila benar aku tidur di ranjangmu, katakanlah, apakah bantalmu empuk berisi kapas, ataukah keras penuh sekam padi? Seluruh balairung mendadak sunyi. Pertanyaan Abu Nawas yang sederhana itu menggantung di udara, bagaikan panah yang siap menancap. Semua mata menatap sang janda yang duduk bersimpuh. Wajahnya pucat pasi. Khalifah mengerutkan dahi. Mengapa engkau terdiam? Wahai perempuan? Jawablah pertanyaan Abu Nawas. Apakah bantalmu empuk berisi kapas, atau keras penuh skam? Sang janda menggeliat gelisah. Ia menggerak-gerakkan bibir, namun kata tak juga keluar. Bagaimana ia bisa tahu? Sebab selama ini tak pernah ada seorang pun yang benar-benar menyingkap rahasia isi bantal di rumahnya. Ia hanya mengarang dusta atas perintah pejabat yang licik. Orang-orang di Balairung mulai berbisik. Aneh sekali. Mengapa ia tak bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu? Mungkin ia hanya berpura-pura. Melihat wajah janda itu semakin pucat, Abu Nawas tersenyum lebar, lalu kembali berkata lantang, Wahai Baginda, beginilah sifat dusta. Ia pandai berlari, tapi begitu dihadang pertanyaan kecil, ia jatuh tersungkur. Tawa kecil pun meledak di antara kerumunan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menoleh kepada para saksi yang tadi bersumpah palsu. Kalian berkata melihat aku keluar dari rumah janda ini. Baiklah, jika demikian, sebutkanlah warna pintu rumahnya. Merahkah, hijaukah, atau coklatkah? Para saksi saling pandang. Keringat dingin menetes di dahi mereka. Ada yang menjawab gugup. Pintunya hijau. Yang lain cepat-cepat menyanggah. Tidak. Pintu itu merah. Seorang lagi berkata, jelas sekali pintunya coklat. Balairung pun gempar oleh perdebatan saksi-saksi palsu. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, melihat kebodohan mereka yang tak sejalan lidahnya. Abu Nawas menutup dengan kalimat penuh sindiran. Begitulah, wahai Baginda, fitnah itu ibarat kain usang, ditarik ke kiri, sobek, ditarik ke kanan, robek. Sementara kebenaran laksana sutra, ditarik kemanapun tetap indah. Khalifah tak kuasa menahan senyum. Wazirnya pun berdeham menahan tawa. Rakyat yang hadir di Balairung sudah tergelak-gelak. Sebagian bahkan menepuk-nepuk paha karena tak sanggup menahan geli. Namun, Khalifah belum menjatuhkan keputusan. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Wahai Abu Nawas, titah Baginda, kau sudah menunjukkan kelihayanmu. Tetapi sebelum beta menjatuhkan hukum,
Beta ingin mendengar sekali lagi kesaksian janda ini. Bila ia masih bersikeras, maka harus ada ujian lain baginya. Sang janda menunduk. Wajahnya semakin pucat, sementara bisik-bisik rakyat makin ramai. Bagaimana kelanjutannya? Apakah ia berani meneruskan dustanya? Ataukah ia akan terperangkap oleh tipu daya Abu Nawas yang lebih besar? Balairung istana menjadi tegang kembali. Semua mata tertuju pada sang janda yang kini tak kuasa menegakkan kepala. Abu Nawas berdiri tegak dengan wajah penuh keyakinan, sementara Khalifah menunggu dengan sabar jawaban terakhir. "Wahai perempuan," suara Khalifah bergema, "engkau telah menuduh seorang lelaki yang selama ini dikenal dengan kelicikan sekaligus kebijakannya. Bila engkau berkata benar, maka bertahanlah dengan kesaksianmu. Namun jika engkau berdusta, ingatlah bahwa hukuman Allah lebih berat daripada murka seorang khalifah." Sang janda terisak. Ia hendak membuka mulut, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Bagai benang kusut yang tak bisa diurai, ia semakin gelisah. Melihat itu, Abu Nawas maju selangkah, lalu menundukkan badan seolah memberi hormat kepada Khalifah. "Ya Amirul Mukminin," katanya dengan suara tenang, "izinkan hamba mengajukan ujian terakhir bagi perempuan ini. Jika benar ia berkata jujur, tentu ia akan lolos dengan mudah. Jika dusta, maka ia akan terjerat oleh lidahnya sendiri." Khalifah mengangguk. "Silakan, wahai Abu Nawas." Abu Nawas menoleh kepada janda itu. Matanya berkilat penuh siasat. "Wahai perempuan, katakanlah dengan jujur di hadapan semua orang, apakah tanda lahir yang ada di lengan kananku?" Sang janda ternganga. Ia menatap Abu Nawas, menoleh ke kanan kiri, namun tak sanggup berkata apa-apa. Balairung pun mendadak gempar. Loh, kalau memang Abu Nawas pernah tidur dengannya, tentu ia tahu tanda lahir itu, bisik seorang penonton. "Benar. Mana mungkin ia tak tahu hal sekecil itu?" sahut yang lain. Wajah sang janda semakin pucat, tubuhnya gemetar. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ampun, tuanku, ampun, aku telah berdusta." Balairung pun riuh. Rakyat terbahak-bahak, ada yang bersorak, ada pula yang menepuk-nepuk bahu temannya karena tak mampu menahan tawa. Saksi-saksi palsu yang tadi berdiri gagah pun ikut kebingungan, lalu tersungkur ketakutan. Abu Nawas mengangkat tangannya. "Wahai Baginda, lihatlah bagaimana dusta itu akhirnya membuka kedoknya sendiri. Fitnah tidak butuh pedang untuk dibunuh, cukup diberi cermin, maka ia akan menusuk dirinya." Khalifah Harun al-Rashid akhirnya tersenyum lebar. Beliau menoleh kepada wazir, lalu berkata, "Benarlah kata pepatah, kecerdikan Abu Nawas lebih tajam daripada 1000 pedang. Kini kebenaran telah nyata." Setelah pengakuan janda itu, suasana balairung istana berubah seketika. Tangis pura-pura berganti hening yang memalukan, sementara rakyat berdesakan menahan tawa. Khalifah Harun al-Rashid mengangkat tongkatnya, memberi tanda agar semua diam. Suaranya lantang, penuh wibawa. "Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita telah menyaksikan betapa fitnah itu tak pernah kekal. Abu Nawas difitnah dengan dusta, namun dengan akalnya yang tajam, ia mampu menyingkap kebenaran tanpa pertumpahan darah." Para saksi palsu berlutut. Wajah mereka pucat pasi. Sang janda pun terisak. Kini bukan lagi pura-pura, melainkan tangis penyesalan. 12 Khalifah menatap mereka tajam. "Engkau, wahai perempuan, telah menjual kehormatan demi menggadai kebenaran. Dan kalian, para saksi palsu, telah menukar lidah kalian dengan kebohongan. Seharusnya kalian dihukum berat. Namun karena Abu Nawas lebih suka menjadikan perkara ini bahan tawa daripada murka, maka hukumannya akan ringan. Kalian harus membersihkan pasar Baghdad selama 40 hari, agar lidah kalian terbiasa mengucap yang jernih seperti air, bukan yang keruh seperti selokan." Rakyat pun meledak tertawa. Ada yang sampai terjatuh karena tak kuat menahan geli. Khalifah lalu menoleh kepada Abu Nawas. "Adapun engkau, wahai Abu Nawas, sekali lagi engkau telah membuat rakyat terpingkal sekaligus terdidik. Beta anugerahkan engkau sebidang tanah kecil di luar kota, agar engkau dapat beristirahat dengan tenang.
Namun, janganlah berhenti membuat kami tertawa, sebab Baghdad akan terasa sunyi tanpa akalmu yang jenaka. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Hamba hanya ingin rakyat tahu, bila dusta itu datang menyerang, janganlah dibalas dengan pedang, cukup dengan senyum dan akal yang terang." Sorak-sorai rakyat menggema. Orang-orang keluar dari istana dengan hati ringan, membawa kisah yang kelak akan mereka ceritakan lagi di kedai kopi, di pasar, di lorong-lorong Baghdad. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas bukan hanya harum karena kecerdikan, tetapi juga semakin disayangi karena ia mampu mengubah fitnah menjadi bahan tawa yang abadi.